Di dalam segala keadaan hidup yang kita lalui berpuluh tahun, saudaraku, akhirnya kita menemukan satu titik temu yang sama, bahwa setiap kehidupan manusia itu tidak lepas dari yang namanya masalah hidup. Setiap kita akan menemukan yang namanya masalah hidup di dalam setiap tekukan hidup kita. Tanpa diundang, masalah itu pun akan hadir sendiri. Betul saudaraku, apapun keadaanmu, baik kau limpah dengan kekayaan dunia, maupun kau kekurangan dengan kekayaan dunia, kau tidak punya apa-apa, atau kau punya segalanya pun di bumi ini, tidak ada satu manusia pun yang lepas dari yang namanya masalah hidup. Masalah hidup itu datang terus silih berganti, tidak kunjung usai. Dan kemudian kita akan menjalani hari hidup kita, tambah usia, masuk ke paruh baya. Semakin tua, tubuh kita semakin renta. Masalah kedua pun masuk, yaitu apa? Masalah kesehatan mulai menggerogoti hidup kita. Terus bergulirlah waktu hidup kita sampai kita berhenti di bumi ini, hidup ini, dengan mengakhiri hidup kita, yaitu kita mengalami masalah yang paling besar, yaitu masalah kematian tubuh ini. Saudaraku, itu akan kita alami oleh semua orang, baik orang Kristen maupun orang di luar kekristenan. Tetapi saya mau ajak kepada kita semua bahwa semuanya itu harus kita lewati dengan bijaksana. Semuanya harus kita lewati dengan cerdas, dengan kecerdasan spiritual yang datangnya dari Tuhan, dengan kedewasaan rohani yang terus kita tumbuhkan untuk supaya kita semakin pandai menangkap jackpot ilahi di dalam setiap keadaan hidup kita, atau yang boleh saya katakan di semua kerumitan, keruwetan, seperti kacau balau kehidupan kita dengan masalah itu, kita bisa menemukan jackpot ilahi. Benar saudaraku, kalau kita tidak memiliki kedewasaan rohani, kecerdasan spiritual, kematangan di dalam Tuhan, keteduhan di dalam Tuhan, maka mumet loh ngurusin hidup ini saudaraku. Hidup itu mumet, ruwet, jelimet, juwet, dah ndak karuan dah. Pokoknya intinya kalau kita tidak memiliki Tuhan, kita tidak keeping up untuk kita semakin maju, semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin deep dengan Tuhan. Remuk saudaraku dengan hidup ini. Maka sekali lagi saya mau ingatkan kepada kita semua bahwa kita harus bertumbuh di dalam kedewasaan rohani. Lewat kebenaran firman yang kita dengar, lewat pengalaman-pengalaman perjumpaan langsung di dalam doa dengan Tuhan. Terus kita cerdas mempertimbangkan semua peristiwa hidup, masalah hidup yang terjadi. Apapun yang kita alami, cerita orang lain dan apa yang mereka alami, apa yang kita lihat, kita semakin menyadari bahwa ternyata hanya Tuhan loh yang kita butuhkan dalam hidup ini. Waktu kita sedang menerobos turbulensi hidup, kita sedang terpuruk, kita melihat dengan mata rohani kita bagaimana Allah mengangkat kita. Amin, saudaraku, ingat pada waktu Tuhan menyertai dan menolong kita, di mana orang lain sudah tidak punya harapan, kita dibangkitkan, dikuatkan, dan kita punya harapan. Itu adalah pengalaman-pengalaman hidup yang membuka mata hati kita untuk menemukan, membuktikan bahwa hanya Tuhan yang kita butuhkan di segala musim hidup kita. Amin, saudaraku. Maka pertanyaannya, apa iya kita harus dihajar dengan masalah lagi untuk membuktikan kesetiaan Tuhan? Bukankah masalah-masalah yang sudah hadir ini sudah seharusnya kita berkata, cukup untuk aku mengenal Tuhan itu hadir dan hidup dalamku? Setuju saudaraku? Belum lagi kalau kita berbicara tentang perpisahan kekal.
maka kita cukup berkata, aku percaya kepadamu Tuhan. Hanya Engkau yang aku butuhkan, jangan tinggalkan aku. Keadaan dunia hari ini tidak menentu, saudaraku. Keadaan ekonomi tidak menentu. Hari ini banyak orang yang berkeluh kesah dengan kehidupan ekonomi mereka. Keadaan semakin terpuruk hari-hari ini. Akan ada banyak sekali orang yang mulai stres, depresi, ketakutan, khawatir tentang bagaimana menjalani hidup ke depan. Tetapi saya mau katakan, saudaraku, orang yang cerdas, orang yang bijaksana, orang yang memiliki kedewasaan rohani, dia sadar bahwa keadaan eksternal di luar ini tidak boleh mengganggu hubungannya dengan Tuhan. Karena hubungannya dengan Tuhan itu akan memperkuat langkah orang itu untuk menghadapi eksternal hidupnya. Maka dunia boleh gonjang-ganjing hari ini. Keadaan ekonomi tidak menentu. Bahkan kalau boleh dikata tidak ada satu orang pun berani menjamin hidupnya ke depan lebih baik. Atau tetap seperti hari ini pun belum tentu jamin. Tetapi orang yang di dalam Tuhan, dia bisa berkata di dalam dirinya, aku punya jaminan hidup bersama dengan Tuhan. Maka rendahkan hatimu. Karena orang yang rendah hati adalah orang yang membutuhkan Tuhan dengan sepenuh jiwanya. Dan dia tidak bisa melangkah tanpa Tuhan dalam hidupnya. Pastikan itu engkau dan saya, saudaraku. Amin ya. Maka milikilah kerendahan hati dan kita harus sampai pada tingkat bisa berkata, aku bisa hidup tanpa apapun, tanpa siapapun, tapi aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dunia boleh gonjang-ganjing asal Tuhan bersama denganku. Apa yang kutakutkan? Amin, saudaraku. Kalau sekarang kau dan saya dilanda masalah, dilanda kesulitan hidup, itu hanya isyarat, itu signal yang berbunyi begini. Kamu membutuhkan aku, nak. Itu kata Tuhan. Maka sekali lagi jangan keraskan hatimu, jangan sombong, saudaraku. Mungkin renungan pagi ini memanggilmu untuk, cara Tuhan memanggilmu untuk kembali kepada Dia. Banyak masalah besar bisa terjadi di depan kita. Apalagi ketika kita menghadapi masalah yang paling berat, yaitu kematian. Apalagi kalau kita berbicara soal pengadilan Allah suatu hari nanti. Sedekat apapun, selekat apapun dengan seseorang atau sesuatu, harus dilepaskan demi kekasih atau pasangan hidup. Inilah yang dinyatakan Alkitab, keduanya menjadi satu daging. Demikian juga ketika kita berbicara tentang kemelekatan kita dengan Tuhan. Kalau kau dan saya mau jadi kekasih abadinya Tuhan, maka mulai hari ini dengar saudaraku, apapun dan siapapun harus kita lepaskan. Lepaskan semuanya. Pastor betul ngomong begitu. Yes, lepaskan ikatan di hatimu semuanya. Termasuk pasanganmu pun, termasuk anak-anakmu pun, termasuk pelayananmu pun, termasuk uangmu, termasuk semua orang tuamu. Lepaskan, tidak boleh terikat di hatimu. Satu hal yang harus kau ikatkan di hatimu, Tuhan dan titik, saudaraku. Wow, ekstrim dong pastor. Oh ya, harus ekstrim ikut Tuhan. Apa gak salah pastor? Enggak, ini yang benar. Selama Anda masih mengikat kepada hal yang lain, kau tidak akan pernah menjadi kekasih abadi Tuhan yang layak. Maka indah sekali dikatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 17 yang berkata, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Satu roh artinya satu gairah, satu spirit, satu beban, satu fokus tujuan. Dan orang-orang seperti inilah yang bisa dikatakan sebagai bagian dari Tuhan. Semua orang bisa berkata, aku milikmu Tuhan. Tapi Tuhan pun bisa berkata, aku tidak bisa memiliki kamu. Karena gairahmu berbeda, nak.
gairahmu dunia. Sama-sama ke gereja, tapi Anda kalau gairahmu tentang hidup nyaman di bumi pasti beda. Orang yang satunya getol, gairahku mau memiliki dan dimiliki Tuhan. Itu udah beda. Sama-sama menikah, tapi gairahnya beda. Yang satu, bagaimana aku bisa hidup senang dengan pasanganku, punya keturunan ideal menurut manusia di bumi. Tapi yang satu beda, pernikahanku harus jadi kado untuk Tuhan. Kalau orang sudah fokusnya jadi kado untuk Tuhan, pasti pernikahannya akan dirawat baik. Setuju saudaraku? Tapi kalau orang fokusnya aku mau nyaman di bumi ini dengan keluargaku, kalau ada sesuatu terjadi, itu bisa dia lepaskan itu dan hancurkan itu. Karena dia merasa gagal. Tapi kalau orang sudah merasa pernikahan itu kado buat Tuhan, maka sesuatu yang gagal di dalamnya akan akan di-repair terus bersama dengan Tuhan dia. Bersama dengan pasangannya terus berjuang untuk membenahi. Maka tidak ada kata bercerai. Itu yang membedakan. Berarti intinya apa pastor yang membedakan? Seseorang yang sudah memahami hati Tuhan, kualitasnya beda. Tidak akan patah semangat dan tidak akan dihancurkan di tengah jalan. Apa yang ada di tangannya. Dia akan garap menjadi tanah liat itu menjadi sebuah karya indah di mata Allahnya. Nangkap ya saudaraku, semoga memahami ini. Ya, jadi tidak semua orang bisa menjadi milik Tuhan karena gairah hidupnya berbeda. Maka pagi hari ini saudaraku, jangan sampai nanti di ujung maut sebelum putus nyawamu, kemudian kau berkata, Tuhan ini aku milikmu, ambillah aku. Tapi Tuhan berkata, kau bukan milikku nak, kau milik dunia. Aku tidak temukan spirit atau semangat atau gairah kau menikmati hari-hari bersama denganku selama ini. Alias kau tidak pernah satu roh denganku. Wah itu mengenaskan saudaraku. Pastikan itu tidak terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Amin. Ya. Jadi sekali lagi saudaraku, kau dan saya jangan sampai hidupmu dan hidupku menduakan hati Tuhan. Kalau kita lihat 1 Korintus 6 itu ayat 12-20 itu konteksnya mengenai dosa percabulan. Orang yang mengikatkan dirinya dengan perempuan sundal, perempuan cabul itu menjadi satu daging dengan mereka. Tapi ada satu klausa hebat di situ yang berkata begini, siapa yang mengikatkan dirinya dengan Allah menjadi satu roh. Di mana kita bisa saling menikmati, kita menikmati Tuhan, Tuhan menikmati kita. Kalau sampai Tuhan menikmati kita, itu pasti karena perasaan kita sudah sefrekuensi dengan Dia. Karakter kita sudah sefrekuensi dengan Dia. Belas kasih kita sudah sefrekuensi dengan Dia. Maka visi di Rehoboth Semarang tahun ini saya minta sama Tuhan, yaitu penuaian jiwa-jiwa. Itu bukan untuk menuhin gereja, tapi kita tuai dulu jiwa kita. Karena belas kasihan Tuhan itu atas jiwa-jiwa. Pasti jiwa kita dulu kita tuai ke Tuhan. Dan kalau orang sudah sefrekuensi dengan Tuhan, pasti tidak tahan melihat jiwa-jiwa yang terhilang di luar sana. Jalan menuju kepada api neraka. Dia akan kerjakan bagiannya, membenahi hidupnya, supaya bisa jadi teladan untuk orang lain. Di kantor, di rumah, di lingkungan sekitar, dimanapun lah. Itu yang saya tangkap dari yang maunya Tuhan atas Rehoboth Semarang, saudaraku. Maka kalau model begitu, Tuhan akan bahagia dengan hidupmu dan hidupku. Maka kita harus jadi kekasih Tuhan, saudaraku. Harus itu. Apalagi bagi kita yang sudah mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan.
Sungguh-sungguhlah, ya. Percaya kepada Tuhan itu mutlak, tapi percaya kepada gereja dan pendeta itu juga penting. Supaya jemaat bisa menerima bahwa pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan itu bukan manipulasi. Bukan untuk mengeksploitasi jemaat. Maka setiap di mimbar saya selalu katakan, hidupku terbuka untuk kau lihat. Saya siap dilihat hidupku oleh jemaat yang saya layani. Penting supaya mereka melihat gairah dari gembalanya bagaimana mencintai Tuhan. Dan gairah itu harus ditularkan. Amin, saudaraku. Seperti kita melihat pribadi Yesus, ditularkan kepada kita semua. Berjuang hidup benar. Maka engkau dan saya pun juga harus menularkan gairah hidup benar di hadapan Allah kepada orang-orang di sekitar hidup kita, terutama orang-orang di keluarga kita, anak kita, menantu kita, orang tua kita, cucu kita, bisa melihat gairah itu dalam hidup kita. Maka ayo cintai Tuhan sampai di titik tertinggi, saudaraku. Amin. Sampai kita mendandani diri kita sampai cantik di mata Allah. Sampai Tuhan bisa berkata, betapa cantiknya batinmu di mataku, nak. Aku sungguh mengasihimu. Itu yang kita kejar, saudaraku. Maka jadilah kekasih Tuhan. Agar kita jadi milik Tuhan. Belongs to Him. Dan Tuhan pun berkata, kau milikku, nak. Satu-satunya yang kuingini hanyalah dirimu. Amin, saudaraku. Amin ya. Semoga renungan pagi ini menggairahkan kau dan saya untuk semakin indah di pemandangan Allah. Selamat pagi, selamat berjuang. Selamat berjuang hidup di dalam kekudusan Tuhan. GSKI Rehoboth Semarang, one vision, one heart for harvesting, and God bless you.